Halo Sobat Praktikan, apa kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya mewakili rekan asisten praktikum yang bertugas izin untuk menjelaskan perihal responsi laporan 3 GLP atau Jurnal Laporan Praktikum yang terdiri dari beberapa slide berikut ini, Sobat Praktikan sekalian. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, yaitu pada bagian pendahuluan ya Sobat Praktikan sekalian. Nah, yang dimaksud pendahuluan itu apa? Pendahuluan adalah bagian awal dari artikel ilmiah atau jurnal yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai topik praktikum, menjelaskan latar belakang masalah, serta menunjukkan alasan mengapa praktikum itu penting dilakukan. Bagian ini biasanya juga menyertakan rumusan masalah, tujuan praktikum, dan sedikit tinjauan teori agar pembaca memahami konteks praktikum sebelum masuk ke bagian inti. Jadi ibarat kata, pendahuluan itu adalah gerbang menuju hasil atau istananya gitu ya, sobat praktikan sekalian. Ibarat kata analoginya seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini juga didukung dari dua teori ahli menurut Creswell di tahun 2018 menjelaskan bahwa pendahuluan dalam praktikum harus menjawab tiga hal utama: apa masalah yang diteliti, mengapa masalah itu penting, dan bagaimana penulis akan menanganinya atau menyelesaikannya. Dan didukung oleh Suarez di tahun 1990 dengan teori CARS atau Create a Research State menyatakan bahwa pendahuluan dibangun melalui tiga langkah: establishing a territory atau menjelaskan konteks atau topik, lalu ada establishing a nature atau menunjukkan adanya kesenjangan atau masalah, dan approaching the nature disebut atau dikatakan sebagai menjelaskan kontribusi praktikum. Kurang lebih dari pengertian tentang pendahuluan yang didukung dua teori ahli demikian. Selanjutnya, tujuan adanya pendahuluan di dalam jurnal laporan praktikum ataupun di jurnal lain itu apa? Yaitu untuk memberi arah awal pada pembaca agar memahami konteks praktikum atau misi ya sobat praktikum sekalian. Dengan adanya pendahuluan, pembaca bisa mengetahui mengapa praktikum ini penting dilakukan atau relevansi dan urgensinya apa. Lalu yang kedua, masalah apa yang ingin diselesaikan, rumusan masalahnya apa saja. Dan yang ketiga adalah tujuan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Pendahuluan juga menjadi dasar agar praktikum memiliki landasan teori yang kuat serta benang merah menuju bab atau bagian selanjutnya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, merupakan gerbang awal sebelum menuju istananya sobat praktikan sekalian. Gerbang itu adalah pembuka, sedangkan istana adalah isi atau hasil dari pembahasan. Nah, sebelum mau masuk ke antara gerbang dan ke istana, di situ kan sobat praktikan jalan terlebih dahulu ya, entah disebutnya sebagai taman atau mungkin jalan menuju istana. Nah, itu disebut sebagai metodenya atau landasan teorinya. Jadi itu analoginya, mudahnya seperti itu. Nah, tujuan ini didukung dari dua pernyataan ahli, yaitu menurut Salinger di tahun 2006, menyatakan bahwa pendahuluan berfungsi sebagai rasional praktikum, yaitu alasan logis yang menjelaskan mengapa praktikum itu perlu dilakukan. Sementara menurut Creswell di tahun 2018, menekankan bahwa tujuan pendahuluan adalah menunjukkan roadmap atau peta jalan praktikum sehingga pembaca tahu arah studi, fokus masalah, dan kontribusi yang diharapkan di kemudian hari. Nah, di sini kita lihat jawab praktikan isi pokok dari pendahuluan itu ada apa saja. Kurang lebih ada 4 yang bisa kami sampaikan, yaitu latar belakang masalah, lalu ada juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 4 bagian ini yang biasanya dibutuhkan sebagai isi pokok atau intisari dari jurnal laporan praktikum, namun nantinya kembali lagi kepada template praktikum ataupun jurnal lain yang nantinya sobat praktikan akan temui. Nah, di sini ketika berbicara latar belakang masalah, di sini adalah menjelaskan konteks atau fenomena yang melatar belakangi praktikum dan menunjukkan adanya kesenjangan atau gap ya, atau celah mungkin bahasa mudahnya antara teori dan praktik. Sementara rumusan masalah akan menjabarkan pertanyaan inti yang hendak dijawab melalui kegiatan praktikum yang sobat praktikan melakukan. Sementara untuk tujuan adalah menguraikan hasil atau capaian yang ingin diraih oleh penulis di kemudian hari atau sobat praktikan itu sendiri. Sedangkan untuk manfaat penelitian akan menjelaskan kontribusi yang akan diberikan oleh sobat praktikan baik secara teoretis atau pengembangan ilmu maupun praktis atau melalui solusi yang nyata. Selanjutnya di sini contoh ketika sobat praktikan ingin menulis latar belakang.
juga ada tujuan penelitian, juga ada rumusan masalah, dan juga manfaat penelitian. Kurang lebih seperti ini. Latar belakang yaitu menjelaskan alasan penelitian dilakukan, termasuk fenomena, masalah, atau kondisi yang mendasarinya. Contoh ketika misalkan mau membuat latar belakang tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu adalah judulnya. Dan maka kita jelaskan apa sih yang melatar belakangi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Nah, kalau kita menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama didukung oleh kebijakan moneter atau kebijakan fiskal yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah adanya peningkatan dari tingkat konsumsi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga didukung melalui teori-teori ataupun praktikan yang lain. Jadi kurang lebih secara penyusunan latar belakang itu apa sih sebenarnya yang latar belakangnya si judul itu, coba perhatikan tentukan begitu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan, yaitu menyampaikan apa yang ingin dicapai atau ditemukan melalui penelitian. Seperti tadi adalah di latar belakang coba perhatikan menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, maka tujuannya adalah ingin meningkatkan kembali atau menstabilisasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Maka caranya seperti apa? Nah, itu tujuannya ingin mengoptimalkan, jadi biar terus meningkat gitu, biar tidak turun pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi tujuan kita ingin meningkatkan atau bahkan ingin mengoptimalkan, jadi menahan si tujuan atau si peningkatan tersebut tetap berada di posisi meningkat. Nah, sementara untuk rumusan masalah adalah menyebutkan masalah utama. Misalkan, pertumbuhan ekonomi yang tadinya meningkat akan turun dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, menurunnya investor yang datang di Indonesia atau yang menanam saham kembali lagi, ditarik lagi, dan lain sebagainya. Jadi, faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu menurun. Itu rumusan masalah. Nah, sedangkan untuk manfaat penelitian adalah menjelaskan kontribusi penelitian atau praktikum yang telah praktikan lakukan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah secara praktis. Nah, kurang lebih ketika misalnya manfaatnya ketika sudah mengetahui peningkatan ekonomi Indonesia adalah bisa dilakukan dengan cara ABC. Nah, maka ABC itulah yang akan menjadi bukti pendukung atau penguat yang telah praktikan berikan kepada literatur atau pengembangan ilmu pengetahuan nantinya. Nah, ada juga yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan teknologi, ataupun mungkin ada karya inovasi teknologi yang bisa kalau pastikan berikan, entah dengan mengisikan dengan namanya vintage atau financial technology atau finance technology. Ya, jadi itu adalah manfaat penelitian yang tadi saya sampaikan merupakan analoginya cara sobat praktikan itu berpikir dalam menulis sebuah pendahuluan di dalam jurnal laporan praktikum. Nah, di sini ada beberapa daftar kata dalam penyusunan jurnal laporan praktikum di bagian kedua JLP ini bisa dijadikan sumber parameter atau acuan atau pedoman sobat praktikan dalam memahami lebih lanjut. Selanjutnya di sini juga ada bagian penugasan. Silakan untuk dipahami dan didengarkan secara seksama informasi ataupun instruksi yang akan diberikan oleh Akang Teteh asisten praktikum yang bertugas di lapangan. Sedikit ada quotes yang ingin saya bacakan untuk praktikan sekalian. Ilmu bukan sekedar untuk dikejar, melainkan untuk dipahami, diamalkan, dan diwariskan bagi generasi berikutnya. Maka sekian yang dapat disampaikan untuk penjelasan singkat dari responsi laporan 3 jurnal laporan praktikum atau JLP ini ya sobat praktikan sekalian. Untuk penjelasan teknisnya silahkan tetap berada di video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Berikut ini kita masuk ke penjelasan teknisnya ya sobat praktikan. Bisa dilihat dari template jurnal laporan praktikum yang sudah disediakan dan bisa digunakan oleh sobat praktikan sekalian. Di sini tertulis bagian beberapa paragraf ya. Jadi paragraf itu seperti ini sobat praktikan, ketika ditanya mana paragraf 1 ini ya, paragraf 2 mana ini, paragraf 3 mana ini. Jadi itu namanya adalah paragraf. Sedangkan untuk kalimat adalah dari B sampai dengan titik sini itu adalah kalimat. Maka di sini tulislah kalimat 1. Nah, kalimat 2 tuh kalau perhatikan silahkan dilanjutkan dari kalimat 1, kalimat 3 juga sama sampai 5. Jadi maksimal dalam satu paragraf itu terdiri dari 6 kalimat ya. Jadi jangan lebih daripada 6 kalimat agar jumlah efisiensi penggunaan katanya langsung ke intisarinya saja.
Nah, sobat praktikan di sini paragraf pertama berbicara tentang latar belakang tentang praktikum. Jadi latar belakang dari modul materi yang sobat praktikan itu dapatkan atau gunakan itu seperti apa? Seperti di penjelasan materi sebelumnya. Jadi entah mau berbicara tentang perancangan sistem atau perancangan model ataupun pengujian sistem, ya, pengujian model itu dipersilakan. Namun disebutkan juga buat latar belakangnya itu terbentuk karena apa? Misalkan sobat praktikan adalah tentang analisis kuantitatif dalam suatu praktikum A misalkan. Nah, analisis kuantitatif dalam praktikum A itu dilatar belakangi karena apa? Oh, misalnya karena terjadinya peningkatan penilaian yang diberikan oleh mahasiswa kepada asisten praktikum. Itu bisa dijadikan sebuah latar belakang begitu dari suatu judul sobat praktikan tentukan. Sedangkan untuk permasalahan tentang praktikumnya di paragraf kedua adalah apa sih sebenarnya yang latar belakangi penilaian yang diberikan kepada asisten praktikum dari peserta praktikum itu menjadi fokus utama penyelesaian yang ingin sobat praktikan lakukan. Ketika penilaiannya misalkan dinilai jelek, gitu ya, dari peserta praktikum menilai kinerja asisten praktikumnya kurang, nah itu sebagai masalah. Nah, apa? Tujuannya adalah ingin mencari tahu agar penilaian kinerja asisten praktikum itu bagus, itu seperti apa. Nah, itu adalah tujuan. Nah, jadi paragraf ketiga. Nah, paragraf keempat adalah keterbaharuan. Keterbaharuan misalnya untuk memecahkan atau untuk merealisasikan tujuan tentang praktikum ini, sobat praktikan menggunakan beberapa software atau beberapa alat gitu ya, atau beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, itu adalah salah satu novelty atau keterbaharuan untuk memecahkannya. Kalau masing-masing praktikum kan ada yang menggunakan aplikasi A, B, C, D gitu ya, beda-beda nama-namanya tidak bisa saya sebutkan, itu adalah sebagai keterbaharuan. Lalu selanjutnya teori umum. Teori umum itu adalah yang mendukung pernyataan oh kinerja itu jelek atau turun karena apa? Nah, teori umumnya dari siapa? Gitu. Disebutin teori-teorinya dari mana saja ya, sesuai dengan panduan yang tertera. Nah, kalau teori khusus adalah ketika umumnya penilaian itu jelek. Nah, ketika sudah mengetahui jelek itu karena misalkan tidak masuk saja gitu ya, atau mungkin apa saja tidak ada keterangan dari asisten praktikumnya. Nah, itu teori khusus menjelaskan tidak masuknya itu karena apa? Nah, itu merupakan khusus teori yang perlu dibahas lebih dalam. Misalkan juga, oh karena malu. Nah, malu itu yang harus dibahas. Kalau misalkan teori umum adalah grand teorinya atau teori utamanya, sedangkan teori khusus adalah spesifikasi teorinya. Nah, selanjutnya adalah metode. Metode itu adalah alat ya, alat yang bisa sobat praktikkan pecahkan dalam masalah yang ada. Masalah yang ada tadi adalah penilaian yang kurang kepada asisten praktikum dari peserta praktikum, maka metode untuk memecahkan masalahnya entah menggunakan tools atau software ataupun bagian-bagian tertentu yang telah sobat praktikkan lakukan. Baik itu software ataupun baik itu metode atau model atau analisis namanya di masing-masing modul materi itu sudah dipelajari ya. Jadi silakan, metode itu adalah alat atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan yang ingin sobat praktikan lakukan. Selanjutnya ada fokus pembahasan. Kalau fokus pembahasan itu lebih ke arah sobat praktikan memperdalam ingin mau membahas tentang masalah apa tadi ya, ketika penilaian berarti nah fokus pembahasannya sobat praktikan itu adalah tentang penilaian. Penilaian itu terbagi menjadi jenisnya apa saja. Nah, ini di bagian paragraf fokus pembahasan itulah yang sobat praktikan lakukan analisis secara holistik atau secara mendalam. Selanjutnya adalah kesenjangan kegiatan. Senjangan itu atau gap telah. Nah, sebenarnya gap telah itu seperti apa? Analoginya ketika sobat praktikan membayangkan sebuah gelas itu ada bagian pecah atau retak di bagian pojok kanan bawah misalnya. Nah, sehingga air yang harusnya terisi penuh itu malah jadi tumpah. Nah, itu adalah celah penelitian yang sobat praktikan itu belum lengkap, belum sempurna, ibarat kata belum sempurna membentuk sebuah gelas. Nah, sehingga celahnya itu di mana gitu disebutkan. Oh, celahnya kita tidak melakukan penelitian tentang prestasi asisten praktikum karena yang kita teliti itu hanyalah kinerja asisten praktikum. Itu merupakan suatu gap of research atau kesenjangan penelitian yang kita tidak fokus dalam pembahasan tersebut, atau mudahnya adalah kelemahan, mungkin bahasanya kelemahan dari penelitian atau praktikum sobat praktikan sekalian.
Selanjutnya ada kontribusi dari hasil sobat praktik kami menilai tentang kinerja asisten praktikum yang rendah. Nah, maka bagaimana cara si kinerja asisten praktikum itu dinilai baik? Nah, itulah berikanlah solusi-solusinya. Entah adanya pemantauan kinerja asisten praktikum, entah adanya monitoring, evaluasi setiap bulan atau apapun. Nah, itu dikatakan sebagai the op contribution atau kontribusi dalam suatu peneliti. Nah, selanjutnya adalah buatkan beberapa referensi tentang praktikum. Nah, jadi ketika sobat praktik kan mengambil fokus pembahasan tentang penilaian jenis-jenis nilai. Nah, itu sebutkan teori atau referensi-referensi yang sesuai pada yang sobat praktikan sampaikan itu di mana. Itu tulislah pada bagian buatkan beberapa referensi tentang itu. Nah, di sini sobat praktikan sekalian, kita sudah masuk pada bagian tabel. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini, ya diharuskan harus ada tabel yang mendukung. Bentuk tabelnya tidak harus bentuk dalam seperti ini terbatas, gitu ya, tidak. Ini hanya sebagai contoh bahwasannya kepala tabel harus ada di atas, di bawahnya adalah keterangan dari kepala tabel. Jadi sobat praktikan silakan tinggal diganti saja namanya ini disesuaikan dengan nama tabelnya apa. Nah, bentuk tabelnya juga bebas, mau ada 4 baris, 3 baris, ya secara vertikal atau horizontal boleh. Yang penting dalam seperti ini bentuknya ke bawah, gitu ya. Tidak ke samping kanan. Nah, sumbernya juga ditulis menggunakan gaya penulisan entah APA, Harvard Style atau tertulis gaya penulisan dasar pustaka sesuai dengan modul panduan laporan yang nantinya akan disediakan oleh asisten praktikum bertugas. Selanjutnya adalah gambar, kurang lebih bentuk gambarnya seperti ini sobat praktikannya. Jadi pada bagian paragraf ini harus dijelaskan sebelum nantinya menyebutkan gambar berapa tentang apa begitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal diganti saja pada bagian praktikum titik 3 disesuaikan dengan gambar apa yang sobat praktikan masukkan. Kita kembali lagi ke atas, mohon maaf, yaitu pada bagian tabel juga sama. Pada paragraf di sini dijelaskan tabel yang sobat praktikan maksud itu apa, nah gitu ya, entah tabel pendukung apa, tabel berdasarkan data siapa, apa dari mana dan mengapa gitu ya. Nah, terakhir ditutup dengan paragraf yang menyatakan adalah kesimpulan tentang praktikum. Entah mau menyebutkan, oh ternyata diketahui nilai yang kurang terhadap kinerja asisten praktikum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal yang masing-masing terbagi menjadi 6 indikator. Ada indikator 1, 2, 3, 4. Nah, itu dinyatakan sebagai kesimpulan dari penelitian atau praktikum yang sedang sobat praktikan lakukan. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan kepada sobat praktikan untuk bagian pendahuluan. Sekian yang dapat disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan menghubungi akun asisten praktikum yang bertugas ya sobat praktikan sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.